Welcome to my vlog channel Haikal Ardia Pratama. Halo guys, kenalin nama gua Haikal. Di sini gua mau bikin konten, yaitu konten edukasi yang bertema filsafat. Tepat hari ini gua berulang tahun. Kemarin sih ya, bukan sekarang. Gua kemarin ulang tahun tanggal 1 Agustus. Ucapin dong guys. Nah, di sini gue mau ngejelasin tentang filsafat. Apa aja itu? Yang pertama, apa itu filsafat? Yang kedua, berapa cabang filsafat? Yang ketiga, bagaimana cara menerapkannya? Dan yang terakhir, yaitu perbedaan antara filsafat, sains, dan agama. Jadi kita membagi antara keempat ini, soalnya keempat ini yaitu ilmu filsafat sangat penting, mulai dari apa itu filsafat, berapa cabang ilmu filsafat, bagaimana cara menerapkan ilmu tersebut, dan yang terakhir apa perbedaan antara filsafat, sains, dan agama. Dan ketiga ini yaitu filsafat, sains, dan agama tidak bertentangan atau bertolak belakang ya guys ya. Jadi ketiga ini nyambung antara filsafat, sains, dan agama yang kalian ketahui. Yang pertama dulu, apa itu filsafat? Nah guys, jadi filsafat itu adalah cara atau ilmu, cara berpikir seseorang. Jadi filsafat itu adalah cara atau ilmu berpikir seseorang, atau istilah katanya metode lah, metodologi. Ada yang namanya dalam filsafat itu metodologi guys. Nah, jadi ilmu cara berpikir seseorang itu yang benar atau salah, yang bijak ataupun tidak bijak gitu kan. Nah, kita masuk ke yang namanya filsafat. Ternyata filsafat itu tidak membuatmu ragu atas kepercayaanmu. Bahkan ada yang sampai namanya ateis. Jadi ateis itu adalah tidak beragama, guys. Tidak beragama gitu ya kan. Nah, jadi bukan sekadar filsafat itu adalah nggak guna. Jadi filsafat itu ilmu yang sangat berguna baik di masa depan, masa sekarang, ataupun yang lainnya. Jadi filsafat itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari berkeluarga, mulai dari belajar, menerapkan prinsip hidup, dan lain-lain. Jadi sangat penting ya guys, perlunya belajar ilmu filsafat. Nah, apakah filsafat membuat orang menjadi gila, ateis, bahkan sampai bunuh diri? Ada yang sampai kayak gitu, tapi ternyata apa? Nggak kuat guys. Jadi filsafat itu bukan sekadar hanya main-main saja. Misalkan nih, gua belajar filsafat kayak seru gitu atau apa. Ternyata bukan seperti itu. Filsafat itu mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia maupun di akhirat itu sangat penting. Jadi nilai-nilai dalam hidup kita, bahkan makhluk ciptaan Tuhan sekalipun, itu sangat berharga gitu, sangat bermakna, maknanya dalam atas diri mereka sendiri. Nah, jadi menurut kalian filsafat itu apa sih? Apakah filsafat sama dengan kayak sains, atau filsafat itu sama dengan kayak agama, atau yang lainnya? Nah, itu filsafat. Filsafat ilmu cara berpikir seseorang dengan baik atau bijak gitu ya kan. Ada cara berpikir orang yang salah, ada cara berpikir orang yang benar, maupun ada berpikir cara apa yang salah, atau maksudnya yang benar gitu ya kan. Nah, sehabis kita masuk sini, kita masuk part 2, yaitu ada berapa cabang ilmu filsafat.
Jadi guys, filsafat itu ada banyak cabangnya. Saya sebutin cuma 4 dong ya. Ada banyak cabangnya. Di sini ada yang namanya metafisika. Dan metafisika ada namanya teologi. Ada yang namanya filsafat pengetahuan dan lain-lain. Dan yang terakhir ada yang namanya logika. Baik logika matematika ataupun logika umum yang kita sebut namanya rasional. Jadi rasional itu adalah sesuatu hal yang bisa diterima atau masuk akal gitu, yang sesuai nalar manusia. Jadi yang di sini maksudnya rasionalisme itu adalah yang diterima oleh akal. Jadi rasional itu adalah yang bisa diterima oleh akal manusia secara umum, ya guys ya. Jadi ada berapa cabang ilmu filsafat? Jadi cabang ilmu filsafat itu bukan 1, 2, 3, 4, bukan sampai 4 doang. Ada yang sampai 20, bahkan ada yang sampai 50 cabang ilmu filsafat, tergantung cara berpikir seseorang. Nah, apakah filsafat itu merugikan? Oh tentu, filsafat itu bukan ilmu yang merugikan. Jadi bahkan filsafat itu adalah ilmu yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bahas yang pertama yaitu metafisik. Apa itu metafisik? Metafisika adalah ketika kita melihat benda atau fisik atau materi yang bersifatnya wujud atau ada gitu ya kan, baik yang gaib atau non gaib gitu, atau kita bisa lihat gitu ya, yang kita bisa indra maksudnya. Jadi metafisika itu adalah cara berpikir sesuatu di balik adanya materi atau fisik. Jadi misalkan nih contohnya nih ya. Nih, ini kan adalah pulpen, maksudnya spidol. Nah, jadi di balik spidolnya ini ada apa? Misalkan ada tinta, ada apa lagi? Ada bahan-bahan yang lain yang plastik atau tempat spidolnya di dalam, belum tahu. Nah, itu disebut metafisik. Jangan jauh contohnya tubuh buah. Buah sebagai manusia adalah sifatnya pribadi ataupun spesies secara umum manusia ya kan. Nah, ataupun gue sebagai pribadi adalah makhluk sosial gitu. Nah, tubuh fisik gue itu bisa hancur karena kenapa? Sifatnya bukan abadi guys. Misalkan ini kan bersifat materi wujud, dipegang pada enggak gaib ya kan, enggak tembus gitu, enggak tembus. Jadi tangan kalian, semua apa yang kalian lihat itu bersifat materi atau fisik yang bisa dilihat oleh mata manusia, yang bisa diindra maksudnya. Nah, jadi pengertian metafisika itu metafisika itu yang bisa diindra di balik sesuatu hal yang materi. Nah, jadi di balik fisik itu ada yang namanya metafisika. Metafisik, contoh dari metafisika itu apa? Misalkan ada di balik di balik tangan, maksudnya di balik wujud tangan ini yang saya genggam ini, misalkan ada darah, ada nanah, ada tulang atau apa, itu sifatnya metafisika. Soalnya kita lihat udah kelihatan dari mata kita, soalnya kita melihatnya tangan berwujud, bukan lihat darah, kecuali darahnya keluar gitu. Itu disebut metafisika. Dari kata metafisika itu adalah meta dan fisik atau fisika. Fisik. Perbedaan meta itu apa? Meta adalah sesuatu hal yang gaib. Sesuatu hal yang gaib. Sedangkan
fisik itu atau fisika adalah sesuatu hal yang materi atau fisik yang bisa diwujud, yang bisa dipegang, disentuh, bisa dilihat, bisa dicium maupun bisa diraba, tapi belum tentu ada gitu, belum tentu menurut kita tuh ada. Nah itu metafisika. Nah yang kedua kita bahas yang namanya teologi. Apa itu teologi? Teologi adalah nih, teologi yang dari dua kata itu apa? Theo yang artinya Tuhan. Itu merupakan singkatan dari bahasa Yunani atau Romawi. Saya juga nggak tahu antara Romawi dan Yunani gitu kan, atau bahasa Latin. Yang kedua logos. Apa itu logos? Teologos kalau disebutnya. Logos adalah ilmu. Kan misalkan ada sosiologi atau sosiologis, ada biologi, ya kan? Ada fisiologi, ada apa lagi? Banyak. Jadi yang berakhiran kata logos itu disebutnya ilmu. Gitu guys. Jadi teologi apa? Jadi maksudnya teologi itu apa namanya? Ilmu yang mencari tentang keberadaan Tuhan. Jadi ilmu tentang Tuhan istilah katanya. Dari yang menjadi kata teologi. Di sini belajar teologi agak sulit soalnya mengungkapkan ketuhanan gitu kan. Kita ada lagi namanya ketuhanan. Sementara Tuhan itu sifatnya balik lagi ke apa? Ke metafisik. Metafisik itu gaib guys. Jadi tidak bisa diindra manusia maupun makhluk yang lainnya karena sifatnya gaib. Gak bisa diindra melalui mata, gak bisa diindra melalui apa namanya mulut, ataupun tidak bisa dirasakan keberadaannya. Jadi sifatnya gaib, metafisika. Nah gitu ya kan. Jadi teologi itu adalah ilmu yang mempelajari cara berpikir seseorang atau pandangan seseorang tentang Tuhan. Nih contohnya nih, kenapa jika Tuhan satu, semua manusia menyembah banyak Tuhan? Seperti contohnya dalam umat Kristen itu menyembah Trinitas. Apa aja itu? Yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Nah maka ini bersekutu gitu ya kan. Beda dengan ajaran Islam yang mengajarkan namanya tauhid. Apa itu tauhid? Keesaan Tuhan. Nah ada lagi banyak, seperti misalkan apa, ada Yahudi, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu dan lain-lain. Jadi ada yang namanya agama Samawi. Agama Samawi itu agama dari Allah, dari Tuhan. Sedangkan agama Ardi itu adalah agama dari bumi, gitu kan. Nah itu bedanya guys. Jadi agama Ardi itu adalah agama dari bumi, sedangkan agama Samawi itu adalah agama dari langit, gitu. Nah kita ngambil yang ketiga ya maksudnya ya, yaitu apa? Filsafat pengetahuan. Jadi guys, filsafat pengetahuan itu adalah cara berpikir seseorang ketika mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi semua asal usul yang kita ketahui, yang kita pelajari dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, perguruan tinggi gitu, itu semua pengetahuan yang kita pelajari, baik ilmu alam, ilmu sosial, ilmu agama, dan lain-lain, itu belajarnya dari apa? Filsafat pengetahuan. Kita belajar tentang filsafat pengetahuan dulu. Jadi ilmu itu apa? Ilmu pengetahuan itu apa? Asal usulnya dari filsafat pengetahuan. Jadi orang-orang zaman dulu sebelum menemukan benda-benda, cara berpikir, ilmu ini, ilmu itu, misalnya ilmu biologi, ilmu sosiologi, ilmu fisika, ilmu agama, dan lain-lain yang kita pelajari saat ini, yaitu mereka berfilsafat dulu. Guys. Nah, siapa aja tokoh-tokoh yang yang berfilsafat? Ada yang pada zaman itu zaman pencerahan atau disebut abad Renaissance.
Ada yang tokoh yang namanya Isaac Newton. Isaac Newton itu penemu ilmu fisika. Ada Galileo Galilei, Rene Descartes, ada Copernicus, ada Leonardo da Vinci, seni. Bukan dari zaman Renaissance, jadi filsafat itu udah dari dulu, itu dari zaman Yunani kuno dan Romawi kuno. Jadi asal usul filsafat itu dari tiga orang ini, yaitu siapa? Aristoteles, Plato, dan Socrates. Jadi tiga tokoh ini adalah penemu atau bapak ilmu filsafat. Jadi semua ilmu filsafat yang ada di dunia ini, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar dalam hati manusia, itu awalnya dari tiga orang ini, Plato, Socrates, dan Aristoteles. Nah gitu guys. Nah yang keempat, kita belajar yang keempat ya, itu ada yang namanya logika rasional. Apa itu logika rasional? Jadi logika rasional adalah cara berpikir seseorang dengan baik dan benar. Kalau kita sebut filsafat pengetahuan, dan ini namanya logika atau yang disebut rasionalisme. Jadi rasionalisme adalah logika bagaimana cara berpikir seseorang. Nah logika itu banyak macamnya. Ada logika umum, dan logika matematika. Nah logika matematika itu sangat penting, soalnya bagaimana cara kita melihat alam dan bagaimana cara kita melakukan sesuatu. Sedangkan logika umum adalah logika yang digunakan manusia secara umum, gitu guys. Bagaimana cara menerapkan ilmu filsafat? Jadi menerapkan ilmu filsafat itu gampang. Kita mulai dari logika, perilaku, dan lain-lain, ya kan? Jadi bagaimana cara kita menerapkan ilmu filsafat itu sangat mudah dan efektif gitu. Nah, jadi ilmu filsafat itu bukan untuk para filsuf, guys. Tokoh atau orang yang mempelajari filsafat itu disebutnya apa? Filsuf. Filsuf itu adalah orang yang mengajar, belajar, mencari tahu tentang berpikir. Itu yang disebut filsuf. Jadi filsuf itu adalah orang yang mengajarkan filsafat. Nah, filsafatnya diambil dari kata filsafat yang artinya filsuf, ya kan? Nah, gitu guys. Jadi menerapkan ilmu filsafat itu nggak sulit, gampang guys. Mulai dari kehidupan sehari-hari maupun di sekolah, di tempat kerja, di tempat kuliah atau yang lain-lainnya. Apa perbedaan antara filsafat, agama, dan sains? Jadi filsafat itu maksudnya perbedaan antara filsafat, agama, dan sains itu adalah sangat berbeda. Kalau filsafat mengajarkan ilmu cara berpikir seseorang, mulai dari cara berpikir yang disebut metodologi dan cara perilaku seseorang, seperti itu. Nah, sedangkan agama itu adalah suatu keyakinan yang telah disepakati bersama. Misalkan ada banyak agama di seluruh dunia yang dibagi, contohnya ada agama samawi dan agama ardi. Agama samawi adalah agama yang langsung kepercayaannya itu turun kepada, maksudnya dari Tuhan turun kepada manusia melalui rasul-rasul atau nabi. Contoh seperti Islam, Kristen, ataupun Yahudi, seperti yang ada di Palestina. Semoga kita doakan semoga Palestina cepat merdeka. Amin.
Jadi Islam itu langsung dari Tuhan. Yaitu dari mana? Dari Kanjeng Nabi, perantaranya dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui umat manusia. Jadi Islam itu bukan umat Islam Jadi agama Islam itu bukan untuk umat Islam doang, tapi untuk umat-umat lainnya, umat manusia lainnya. Nah, sedangkan Kristen itu beda. Dia ada nama konsep tiga atau Trinitas. Trinitas itu seperti Roh Kudus, Yesus, dan Maria atau Bunda Maria kita nyebutnya. Kalau di agama Kristen. Nah, sedangkan Yahudi itu adalah agama yang menyebut Tuhannya sebagai Yahweh. Tuhan itu Yahweh. Padahal itu adalah Allah. Israel gitu. Isra itu perjalanan, sedangkan El itu nama Tuhan. Diambil dari kata gitu mungkin Yahudi. Nah, jadi perbedaan antara filsafat, agama, dan sains itu apa? Kalau filsafat mengajarkan cara berpikir, kalau agama merupakan keyakinan atau kesepakatan bersama tentang Tuhan gitu, mulai dari syariat, kepercayaan, iman, dan lain-lain. Jadi agama itu apa ya? Kepercayaan yang telah disepakati atau yang telah diimani bersama-sama itu oleh manusia bahwa Tuhan itu ada, kecuali ateis ya guys. Kalau ateis itu nggak masuk di sini. Ateis itu nggak masuk guys. Itu yang namanya ateis. Ateis itu nggak masuk. Nah, sedangkan sains itu apa? Jadi sains itu adalah ilmu alam. Sains itu sama dengan ilmu alam atau yang disebut IPA. Kalau di Indonesia tuh panggilannya IPA, ilmu pengetahuan alam. Kalau di barat namanya sains. Sains itu banyak, ada kimia, biologi, matematika, fisika, atau statistika yang belajar tentang hitung-hitungan. Sains itu. Nah, jadi sains itu berpendapat dengan filsafat. Soalnya sains ini nih, awal dari sains itu seperti tokoh di fisika Albert Einstein, Newton, Galileo Galilei, tokoh-tokoh biologi, Max Weber, Charles Darwin, dan lain-lain itu berfilsafat dulu sebelum mereka menemukan sains gitu, ilmu. Misalkan contoh, jadi orang-orang dulu ketika menemukan sebelum menemukan sesuatu itu mereka bertanya. Filsafat itu ilmu yang bertanya. Ya guys, filsafat itu nih penting ya saya ungkapkan bahwa filsafat itu diawali dengan bertanya dulu baru berpikir guys. Nah, jadi filsafat itu bertanya dulu baru berpikir. Nah, filsafat itu nih penting lagi nih, adalah ibu dari semua ilmu. Ibu dari semua ilmu nih, baik sains, agama, atau filsafat nih, yang disebut keyakinan itu berawal dari filsafat, ya kan? Jadi misalkan contohnya bagaimana asal usul alam semesta, bagaimana bumi tercipta, apakah ada kehidupan di luar sana, dan lain-lain, itu belajar dari fisika. Nah, itu jadi fisika sama sains dan agama itu bukan saling bertentangan, tapi saling diterima gitu. Soalnya istilah katanya kita buat piramida nih, piramida. Ini sains, ini agama, dan ini filsafat. Jadi ketiga ini antara sains, filsafat, dan agama itu nih yang bentuk segitiga kayak gini, itu adalah piramid Piramid pengetahuan. Jadi puncaknya apa? Filsafat, bawahnya itu sains dan agama. Nah gitu. Jadi kalian udah tahu kan perbedaan antara filsafat, agama, dan sains. Itu bedanya guys. Nah, karena kalian udah paham dan kalian pasti udah tahu lah, kan saya udah ajarkan bahwa filsafat itu cara berpikir seseorang. Kalian pasti udah tahu dan sebelumnya udah pernah belajar dari YouTube maupun offline gitu dari guru tentang ilmu filsafat. Nah, kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian apa itu filsafat dan apa saja cabang-cabang ilmu filsafat. Coba kalian tulis di kolom komentar gitu ya guys. Kalian tulis di kolom komentar dan lain-lain. Kalian kalau like itu lebih bagus guys. Dan jangan lupa like, subscribe, dan klik notifikasinya, dan itu gratis. Saya ucapkan sebelumnya terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.